Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yan Rafi'i dari kelas TI 17 sore dan NIM saya adalah 17110049. Saat ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam game. Presentasi kali ini saya lakukan untuk memenuhi tugas kuliah mata pelajaran atau mata kuliah pemrograman game mobile. Dari unsur-unsur dalam game, kita dapat melihat di sini ada 7 unsur-unsur dalam game, yaitu ada storyline, gameplay, karakter, grafik, typewriter, programmer, dan koordinat. Yang pertama, storyline. Storyline adalah jalan cerita dari sebuah game yang sangat berperan penting dalam pembuatan video game. Storyline yang bagus menurut kebanyakan orang membuat game tersebut akan terkenal dan akan membuat gamer menjadi ingin lebih tahu tentang cerita itu. Dan storyline ini sangat penting karena di dalam game tersebut kita dapat memahami feel atau kita jadi bisa terbawa ke dalam cerita dari dalam game itu. Yang pertama ada contoh yaitu Super Mario Bros. Di Super Mario Bros ini diceritakan tentang seorang tukang ledeng bernama Mario dan saudaranya yang bernama Luigi yang melakukan perjalanan ke kerajaan jamur yang dipimpin oleh Putri Toadstool atau putri yang satu-satunya putri yang ada di situ, dan kemudian putri itu diculik oleh Bowser. Kemudian Bowser mengutuk semua kerajaan jamur tersebut sehingga penduduknya menjadi batu bata, menjadi jamur, dan menjadi musuh-musuh yang nantinya akan melawan Super Mario. Nah, Super Mario ini diutus untuk mengambil kembali Putri Toadstool, putri yang dapat menyembuhkan kutukan di kerajaan jamur yang dilakukan oleh Bowser tersebut. Kemudian ada juga game NFS Run atau Need for Speed Run. Ini menceritakan tentang Jack Rourke, seorang pembalap jalanan berpengalaman yang memiliki hutang kepada mob tapi dia tidak bisa melunasinya. Jadi dia dihancurkan bersama mobilnya di Auckland, tetapi dia bisa lolos dengan mencuri salah satu mobil mob. Langsung dia menuju ke San Francisco menemui Sam Harper temannya. Kemudian Sam Harper memberikan solusi, yaitu dengan mengikuti balapan ilegal yang berskala besar dari San Francisco menuju New York untuk memenangkan balapan ini melawan 150 pembalap besar lainnya. Kemudian dia akan mendapatkan hadiah uang tunai lomba sebesar 25 juta US dollar untuk memenuhi utangnya kepada mob. Selanjutnya, selain storyline ada gameplay. Nah, unsur game yang kedua ini adalah gameplay. Gameplay adalah cara sebuah gamer untuk berinteraksi dengan game tertentu. Gameplay dalam video game sangatlah berpengaruh dalam pembuatan game. Semakin game tersebut mudah untuk dimainkan, maka semakin banyak juga yang menyukainya. Walaupun terkadang gameplay yang susah pun bisa diminati oleh banyak orang, karena gameplay yang susah juga mengindikasikan bahwa game tersebut itu lebih menarik dan lebih banyak tantangan. Kemudian gameplay juga banyak diminati orang karena penjelasan tutorial yang mudah dimengerti. Selanjutnya contoh dari beberapa gameplay yaitu yang ada di Super Mario Bros. Nah, di Super Mario Bros ini kita disuguhkan layar yang bergulir ke kiri seperti ini. Kemudian di dalam dunianya Super Mario ini kita disuguhkan beberapa tampilan seperti batu bata dan sebagainya. Nah, di dalam Super Mario Bros. Ini kita bisa melihat bahwa saat game pertama dimulai, Super Mario itu bentuknya kecil. Kemudian dia bisa berubah menjadi besar dengan cara memakan jamur yang tersembunyi di balik batu bata. Kemudian ketika sudah besar, si Super Mario ini bisa menghancurkan beberapa batu bata untuk mendapatkan kekuatan selanjutnya, yaitu kekuatan yang bisa menyemburkan api gitu. Nah, di Super Mario Bros. Ini juga si Super Mario itu harus melewati 8 world atau 8 stage, yang masing-masing stage itu ada level-levelnya, yang setiap level itu juga harus diakhiri dengan cara menaiki sebuah bendera, kemudian ia masuk ke dalam kastil. Seperti itu. Tidak lupa juga yang lebih menarik lagi di dalam Super Mario Bros. Ini kita ada beberapa tempat rahasia, yaitu seperti di dalam pipa atau kita bisa menaiki pohon yang tersembunyi di dalam batu bata. Nah, di akhir game ini, si Super Mario Bros. Ini harus mengalahkan si Bowser yang memiliki kekuatan lumayan besar dan sulit untuk dikalahkan. Dikalahkannya itu bisa dengan cara
mengambil sebuah palu yang ada di ujung jembatan. Nah, dia juga bisa melawan si Bowser ini dengan cara menembakkan bola api. Itu adalah gameplay dari Super Mario. Kemudian ada juga gameplay dari Need for Speed Run. Nah, di Need for Speed Run ini kita disuguhkan tampilan mobil yang tentu saja bisa kita rubah view-nya beberapa gitu. Dan kita juga di sini ditugaskan, karena ini game balapan, kita yang penting menjadi lebih cepat dari yang lain. Kita juga harus melewati beberapa mobil musuh kita. Nah, di dalam game Need for Speed Run kita juga diberi kesempatan untuk mencoba meloloskan si pemeran karakter dalam Need for Speed Run ini dari kejaran polisi, seperti ini contohnya. Nah, di Need for Speed Run ini juga kita diberi kesempatan untuk mengulang waktu sebelum-sebelumnya apabila kita melakukan kesalahan. Seperti ini, fiturnya namanya rewind. Nah, dalam game ini juga kita diberi rintangan seperti saat dikejar polisi karena kita mengikuti balapan yang ilegal. Terus kita juga harus melewati beberapa bencana alam seperti gunung es yang gugur. Itu adalah salah satu yang menarik di dalam game Need for Speed Run ini. Kemudian selanjutnya ada game Counter-Strike Global Offensive. Nah, ini adalah genre game yang mengharuskan kita berperang melawan teroris, atau kita juga bisa memerankan sebagai teroris. Nah, tugasnya adalah kita menaruh bom apabila kita menjadi teroris, dan kita dikatakan berhasil apabila bom itu meledak. Dan ketika kita memainkan role sebagai counter, kita harus menjinakkan bomnya. Nah, di game ini kita diberi kesempatan untuk memilih senjata-senjata yang disediakan, dan juga ada beberapa senjata yang bisa kita beli. Nah, kita juga disuguhkan tampilan yang seperti ini. Kita seolah-olah sedang memegang senjata atau sedang memegang bom, dan kita harus menembak lawan-lawan kita agar kita menang. Nah, itu adalah sekilas tentang gameplay. Selanjutnya, unsur dalam game ada yang dinamakan dengan karakter. Nah, karakter dalam video game merupakan salah satu yang berpengaruh dalam pembuatan game. Karena jika pembuatan karakter yang bagus dan imajinatif serta memiliki sifat yang pas dengan storyline, maka game itu akan terasa lebih hidup dan membuat gamernya menyukai karakter tersebut. Dalam pembuatan karakter yang paling penting adalah tokoh utamanya, karena kita lebih sering kita menjadi pemeran utama dalam tokoh tersebut, memainkan peran utama dalam game tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh karakter dalam video game seperti Jack Rourke ini yang dari game Need for Speed Run, kemudian ada Super Mario Bros, Super Mario. Nah, ini juga ada CJ, dan ini adalah karakter di dalam Final Fantasy. Selanjutnya, selain karakter, ada juga grafik. Banyak game yang sangat menonjolkan grafik yang sangat detail, karena ketika grafiknya semakin detail itu kita bisa merasakan feel yang mulus di dalam memainkan game. Tetapi berbanding terbalik dengan spesifikasi device yang kita gunakan. Semakin tinggi game yang kita mainkan, maka device kita juga membutuhkan yang speknya juga tinggi juga. Karena untuk mendukung grafis yang tinggi itu juga ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi device-nya, seperti prosesor yang tinggi, terus juga kartu grafis yang mumpuni juga, RAM yang storage-nya mendukung. Nah, itu adalah salah satu unsur grafik. Nah, dikarenakan semakin banyak jenis grafik di dalam game ini, game grafis juga tergantung dengan genre dari game tersebut. Seperti yang saat ini saya contohkan adalah grafis di dalam game Super Mario. Di dalam game Super Mario ini, untuk awal-awal grafisnya seperti yang ditampilkan di sini, itu pixelnya mungkin masih sedikit, jadi agak lebih kasar, kemudian berkembang menjadi lebih halus lagi, semakin halus. Nah, yang ini yang semakin smooth, jadi pixelnya sudah nggak kelihatan, dan tentunya akan lebih memanjakan mata ketika grafisnya seperti ini, dan lebih real
lebih bisa dinikmati. Selanjutnya untuk unsur dalam game adalah typewriter. Nah, dalam proses pembuatan game, typewriter yang merupakan penulisan kata-kata dalam game juga termasuk dalam salah satu peran yang tidak dapat terelakkan. Typewriter ini memberikan kesan rapih dan lebih interaktif dalam memainkan game, karena dalam tata letak, bentuk, dan animasi tulisan dapat membuat gamer lebih gampang untuk mengetahui alur cerita dan lebih menyenangkan untuk dilihat. Ya. Seperti ini kita bisa lihat ada salah satu contoh game yang relatif lebih banyak typewriternya, dan typewriter ini disusun sedemikian rupa sehingga game ini terlihat rapih dan juga informatif. Tentunya gamer akan lebih dimanjakan kalau misal typewriternya itu smooth seperti itu dan tidak terkesan berantakan. Selanjutnya kita menuju ke unsur game di luar game tersebut, yaitu ada programmer. Programmer ini adalah orang yang membuat program untuk kebutuhan tertentu. Dalam pembuatan game, programmer bertanggung jawab melakukan pemrograman dan optimalisasi penyajian untuk menciptakan port permainan dalam skala besar. Programmer sangatlah penting dalam pembuatan game, karena dengan adanya programmer, muncullah video game dengan banyak fitur menarik di dalamnya. Tak hanya itu, dalam pembuatan game sebuah game di sini, programmer sangatlah berguna untuk membuat koneksi antar user dengan game yang dimainkan. Selanjutnya, kita menuju unsur game yang terakhir, yaitu ada dinamakan koordinator. Nah, game kan dibuat oleh industri game ya. Nah, koordinator ini berperan mengawasi kerja pembuatan game dan juga yang mencoba game tersebut atau tester sebelum dipasarkan, sehingga jika terjadi kesalahan dalam pembuatan, maka koordinator dapat memberitahukan kesalahan yang terjadi dalam game tersebut dan diharapkan dapat memberikan solusi untuk permasalahannya. Nah, itulah beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam game, mulai dari storyline, gameplay, karakter, grafik, typewriter, programmer, dan juga koordinator. Kesemuanya ini menjadi sebuah unsur yang tidak dapat lepas dari sebuah game, sehingga game itu menjadi game yang menarik dan juga dapat dimainkan oleh gamer, sehingga gamer itu merasa terhibur dan juga bisa merasakan hidup di dalam game tersebut. Oke, itu presentasi dari saya tentang unsur-unsur dalam game. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.